Izin mulai nggih, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Setia Hartanto selaku pendamping kelas SMP 2, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah Hebat se-Provinsi Jawa Tengah. Izinkan saya Romavi akan menyampaikan praktik baik saya selaku Kepala SMP Negeri 51 Atap Tanjung Brebes. Mungkin satu-satunya yang ada di ruangan ini saya dari SMP 1 Atap. Bapak Ibu, praktik baik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan judul Metode Binten, Komunitas Belajar Tahsin Quran dan Program Nisa Eslita atau Nikmatnya Sarapan Al-Quran SMP Negeri 51 Atap Tanjung dalam pengembangan akhlak beragama dan disiplin. Mungkin agak berbeda dengan Bapak Ibu yang lain, tetapi mulanya adalah satu, mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu, ini profil saya 2 tahun yang lalu foto saya. Kemudian tujuan dan manfaat praktik baik yang saya sampaikan, saya ceritakan sebentar. Ketika saya mendapatkan WA dari BPGP untuk menyampaikan praktik baik hari Rabu, langsung hari Kamis saya kemudian berembuk dengan para wakil dan urusan untuk memilih kira-kira praktik baik apa yang mesti saya bawa ke Semarang. Ada beberapa praktik baik yang sudah saya lakukan selama menjadi kepala SMP 51. Lalu satu persatu semuanya memberikan pendapat, pada akhirnya bermuara praktik baik yang sudah nampak hasilnya dan sudah jelas. Kalau yang lain memang sudah ada tapi belum kelihatan jelas hasilnya. Tujuan praktik baik ini adalah menyampaikan informasi tentang permasalahan yang dihadapi SMP Negeri 51 Atap Tanjung. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan di SMP Negeri 51 Atap Tanjung. Dan yang ketiga adalah berbagi pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan di SMP Negeri 51 Atap Tanjung. Bapak Ibu, karena sesuai dengan hasil Zoom, maka saya bukan menggunakan metode STAR, tetapi menggunakan urutan deskripsi yang ada pada petunjuk. Kemudian manfaatnya, karena sesuai dengan judul yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu mengembangkan akhlak beragama dan disiplin guru SMP Negeri 51 Atap Tanjung dalam komunitas belajar tahsin Quran dan program Nisa Eslita. Kemudian yang kedua, mengembangkan akhlak beragama dan disiplin siswa SMP Negeri 51 Atap Tanjung juga dalam komunitas belajar tahsin Quran dan program Nisa Eslita. Jadi dua hal yang kami soroti, tetapi tujuannya kepada guru dan kepada siswa. Baik Bapak Ibu, mungkin agak penasaran ya tadi Binten itu apa? Binten itu maksud saya membuat akronim dengan bimbingan intensif. Kemudian komunitas ini nanti akan saya ceritakan berikutnya. Saya sampaikan profil sekolah saya itu pada pintu gerbang memang tertulis SMP Negeri 5 Tanjung, tetapi sebenarnya adalah SMP Negeri 51 Atap Tanjung. Tapi karena terlalu panjang, mungkin para pendahulu dulu hanya membuat seperti itu. Tapi sampai hari ini masih menjadi SMP 51. Alamatnya di Pengaratan Tanjung Brebes, ini daerah pesisir pantai. Ke pantai itu kurang lebih 4 km. Ini status tanahnya masih hak pakai. Sampai hari ini kita belum bisa menggunakan dengan hak yang lain. Kemudian luas bangunan, jadi kami punya 9 rombel, jumlah guru dan karyawan ada 22 orang, ASN-nya 14, PTT-nya 3 dan CTT-nya 5. Ini sebagian besar yang saya tampilkan adalah landingnya, dan kebetulan saya baru sekitar 1 tahun 7 bulan di SMP Negeri 51 Atap Tanjung. Visi kami yaitu mewujudkan lulusan yang takwa, cerdas, berprestasi, berbudi, dan santun dalam perilaku. Visi ini adalah visi peninggalan kepala sekolah lama. Kami belum mengubahnya.
sesuai RKJM-nya, kami akan mengubahnya dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun misinya sesuai dengan apa yang disampaikan tersebut. Nah, kemudian alasan praktik baik kami, kenapa ada alasan praktik baik membentuk komunitas belajar kelas Tanjung. Dan yang kedua, nikmatnya sarapan Al-Quran SMP Negeri 51 Atap Tanjung yang disingkat dengan Nisa Eslita. Ini mohon maaf, satunya hilang. Kenapa ya? Alasan yang pertama, Bapak Ibu, sebagian besar orang tua siswa SMP Negeri 51 Atap Tanjung itu berada di pesisir pantai dan berprofesi sebagai nelayan, petani, pedagang, serta buruh. Jadi kalau anak-anak sekolah di SMP 5 itu sudah mau sekolah saja sudah hebat gitu ya. Jadi kalau yang memilih di luar SMP 51 Atap Tanjung berarti sudah lain tujuannya gitu. Kemudian karena kultur pantai, kebiasaan-kebiasaan negatif di lingkungan masyarakat cukup mempengaruhi perilaku peserta didik di sekolah dan sulit menghilangkan, terutama dalam bertutur kata dan bertindak. Jadi karena pagi hari anak-anak kadang berangkat sekolah sudah tidak menemui bapak ibunya yang masih miang. Jadi kalau berangkat pamitan bagaimana, orang tuanya masih miang, termasuk mungkin bangun tidur, melaksanakan kewajiban sebagai muslim dan sebagainya, itu belum ada perhatian dari orang tua. Maka perlu pembiasaan kegiatan rutin dari seluruh warga sekolah untuk pendidikan karakter. Nah, ini yang menjadi soal. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu kebiasaan negatifnya, yang jelas perlu pembiasaan yang rutin. Nah, namun demikian mayoritas siswa dan guru itu 100% Bapak Ibu di sana beragama Muslim. Ini merupakan kekuatan aset yang kita miliki. Juga kalau bicara prestasi akademik, kami tidak bisa berbicara berharap terlalu besar, karena itu tadi yang ditonjolkan biasanya kegiatan-kegiatan fisik, sepak bola dan sejenisnya. Maka saya melihat ini peluangnya adalah di 100% semuanya beragama Islam. Pengangkatan kami beberapa kali dengan guru agama itu menunjukkan bahwa sebagian besar masih banyak yang belum lancar membaca Al-Quran meskipun 100%. Maka di sini teman-teman bersepakat, maka kita fokus di dimensi pertama profil pelajar Pancasila, yaitu pada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Pada elemen pertama yaitu akhlak beragama, dan di sana di dalamnya perlu dikembangkan pelaksanaan beragama. Demikian Bapak Ibu. Kemudian alasan yang kedua, pandemi COVID-19 itu masih mempengaruhi pembelajaran normal, yang edisi normal. Jadi kalau waktu saya pertama kali masuk ke SMP 5 itu 7:30 itu baru pada datang. Ya padahal sekolahnya ya di situ-situ juga. Tidak perlu membutuhkan mobil atau angkutan, itu tidak perlu, cukup jalan kaki. Tapi karena kebiasaan tadi yang dibawa akhirnya seperti itu. Nah, sebagian besar masih banyak yang terlambat, Bapak Ibu gurunya juga awal-awal di situ. Nah, dari bulan April sampai akhir tahun pelajaran saya mengobservasi, kemudian saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bagaimana kalau kita mengembangkan satu kegiatan yang nantinya akan mengurangi persoalan itu. Nah, kemudian solusinya Bapak Ibu, yang pertama adalah yang kita sebut dengan Nisa Eslita. Itu dulu pernah namanya sarapan Quran, tapi kemudian kita buat secantik mungkin Nisa. Nisa kan gadis cantik gitu ya. Nikmatnya sarapan Al-Quran. Eslita itu SMP 51 Atap Tanjung. Bagaimana pelaksanaannya Bapak Ibu? Dilaksanakan pagi hari selama 15 menit sebelum KBM dimulai. Kegiatan ini didampingi oleh satu guru pendamping kelas yang menuntun siswa membaca Quran juz 30. Biasanya yang ada adalah membaca bersama-sama satu sekolah. Ini tidak, tapi per kelas ada guru pendamping. Surat yang dibaca juga sudah dijadwal per bulan. Misalnya bulan September tahun 2022 itu ada 4 surat. Bulan ini November itu ada 2 surat sesuai dengan kepanjangan surat tersebut. Bulan ini surat Al-Balad dan surat Al-Fajr. Pada akhir bulan, setiap hari akan membaca kecuali hari Senin atau ketika ada upacara. Kalau Senin tidak ada upacara pun kami tetap tadarus. Kemudian pada akhir bulan setiap siswa akan diminta menyetor hafalannya
kepada guru pendamping sesuai dengan kemampuannya, sebisanya, tidak ada paksaan. Pada akhir kegiatan semester, sekolah melaporkan hasil ini kepada orang tua bersamaan dengan pembagian rapor. Jadi ada 2 rapor seperti madrasah Bapak Ibu, tapi inilah kekuatan yang bisa kita punya untuk membranding sekolah kita. Berikutnya, yang kedua, penjelasan dulu. Solusi yang kedua adalah komunitas belajar tahfidz Quran. Ini salah satu di dalamnya. Saya adalah pesertanya. Awalnya saya bukan pesertanya, tapi kemudian saya menjadi pesertanya. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu setelah KBM. Ini sudah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2022. Nah, sekolah bekerja sama dengan pihak koordinator, ya, kita bekerja sama. Kemudian dalam waktu tertentu tenaga pengajar itu akan mengetes Bapak Ibu secara berkala, begitu. Oh, bisa Bu, nanti saya ceritakan ya Bu. Nah, 5 menit lagi Bu. Insya Allah. Jadi ini Bapak Ibu, mengapa kami punya ide seperti ini? Awalnya karena kami mendapatkan wakaf juz amal 350 pada saat saya baru pertama kali itu. Ini karena ada ide baik, kemudian ada pertolongan datang dari Allah menyambut. Kemudian kami menyelesaikan persoalan dana, persoalan dan sebagainya, kami kepada komite. Ini kami berembuk membahas masalah ini, kemudian dilontarkan di pleno komite untuk membahas kelanjutannya. Nah, ini pelaksanaannya Bapak Ibu pertama kali ini pertama kali, kemudian bimbingan secara klasikal, kemudian bimbingan secara intensif. Ini anak-anak bersama para pendamping termasuk saya sering menggantikan Bapak Ibu guru yang beranak. Nah, jadi dibimbing biasanya itu tidak ada evaluasi kalau tadarus di mana-mana, itu kalau ini ada evaluasinya. Langkah-langkahnya seperti ini, Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan di depan. Nah, pengaruh positifnya Bapak Ibu, progres yang kita lalui itu selama kurang lebih bulan Juli sampai sekarang 2023 ada guru yang sudah sampai ke jilid horib sampai 5 orang. Ini seperti ini Bapak Ibu, progresnya dari 16 Juli 2022 sampai 11 November kemarin 2023. Termasuk kepala sekolahnya yang paling atas ini harus memberikan contoh. Pengaruh positif lain Bapak Ibu, pada tahun pelajaran 2022-2023 sejumlah siswi kelas 9 pada saat pelepasan itu berhasil menyelesaikan hafalan juz amal 17 orang dari SMP Negeri 51 Atap Tanjung lewat proses tiap bulan setoran. Ini yang terpenting karena tadi di awal saya menyampaikan persoalan kehadiran di sini. Kehadiran siswa ke sekolah termasuk Bapak Ibu guru menjadi lebih meningkat dibandingkan tahun lalu. Ketika kami baru datang, masih banyak yang datang terlambat. Alhamdulillah memberi efek positif. Jadi kita punya box ajaib. Ketika Bapak Ibu guru membawa box dari ruang guru, anak-anak sudah siap di kelas. Alhamdulillah pengaruh yang tidak langsung. Tahun pertama saya di SMP 5, kita bisa langsung meraih juara 1 tahfidz dan tartil lomba mafsi pada tahun 2022 dan 2023, tapi baru tingkat kecamatan. Setelah maju kabupaten itu kemudian gagal biasa. Nah, rekomendasinya seperti ini Bapak Ibu. Saya berharap dapat ditingkatkan di tahun depan, tetap berlanjut dan Bapak Ibu guru juga semangat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan mari kita saksikan videonya. Karena kalau di sini kurang asik, nanti boleh like, subscribe dan komen di YouTube saya Romavi 7230. Terima kasih, mari kita saksikan. Mohon maaf kalau videonya kurang bagus. Masih belajar ya Bapak Ibu, setelah jadi guru penggerak kan belajar buat video. Ini lagu profil pelajar Pancasila yang terbaru.
Ini yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romafi MPD, Kepala SMP Negeri 51 Atap Tanjung Brebes. Saya telah bertugas di sekolah ini sejak tanggal 14 April 2022 atau selama 1 tahun 7 bulan. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu praktik baik saya selama memimpin SMP Negeri 51 Atap Tanjung Brebes. Mohon maaf, salah satu Praktik baik yang akan saya sampaikan berjudul berjudul Metode Binten atau Bimbingan Intensif Komunitas Belajar Tahsin Quran dan Program Nikmatnya Sarapan Al-Quran SMP Negeri 51 Atap Tanjung dalam pengembangan akhlak beragama dan disiplin. Kegiatan komunitas belajar kelas Tahsin Quran bagi guru dan karyawan dilaksanakan pada hari Sabtu setelah KPM. Kegiatan Tahsin Quran dilakukan dengan metode qiraat. Sekolah bekerjasama dengan pihak koordinator daerah qiraat Brebes, Tegal, dan Selawi. Kerjasama ini dalam bentuk pengadaan buku metode qiraat dan tenaga pengajar yang sudah memiliki sertifikat atau syahadat. Dalam jangka waktu tertentu, pengajar akan melakukan ujian kenaikan jilid jika pembelajaran 1 jilid telah selesai. Kegiatan ini juga telah berjalan selama 17 bulan, sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan sekarang. Adapun progres pencapaian kompetensi komunitas belajar tahsin Quran metode qiraat dapat dilaporkan. Peserta dengan jilid 1 ada 4 orang, peserta jilid 2 4 orang, peserta jilid 3 yang masih jilid 1 itu karena P3K baru masuk orang, dan peserta langsung ikut gabung. atau yang telah selesai ada 5 orang. Jilid Bapak Ibu, jadi secara berkala macam ini. Program Nikmatnya Sarapan Al-Quran SMP Negeri 51 Atap Tanjung atau NISA Eslita dilaksanakan pagi hari selama 15 menit sebelum KPM dimulai. Kegiatan itu bel Bapak Ibu membawa box isinya juz amma 350. Juz amma itu dimanfaatkan. Surat yang dibaca sudah dijadikan. Kegiatan ini dimulai hari Selasa sampai dengan Sabtu atau setiap kali akan melakukan aktivitas pembelajaran. Pada akhir bulan, siswa akan diminta untuk menyetor hafalan surat yang dibaca sesuai dengan kemampuan kepada guru pendamping. Pada kegiatan akhir semester, sekolah melaporkan hasil kegiatan ini pada orang tua bersamaan dengan pembagian rapor. Kegiatan ini telah berjalan selama 17 bulan sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan sekarang. Jadi kita tuntun ngajinya Bapak Ibu, tidak dibiarkan. Ini proses setoran. Nah ini ketika menerai lomba juara. Komunitas belajar kelas Tahsin Quran dengan metode bimbingan intensif selama 17 bulan terbukti telah berhasil meningkatkan kompetensi. Testimoninya Bapak dengan Raida dan testimoni sehingga membantu saya dalam mendampingi kegiatan tadarus yang diadakan setiap bulan
mengikuti komunitas belajar. Alhamdulillah saya sekarang bisa. Terima kasih. Nanti videonya sudah tersedia di YouTube saya, Romavi 7230. Mohon like, subscribe dan komentarnya yang banyak. Oke. Dan saya sampaikan dari program ini pernah sudah saya kirim ke BBGP dan mendapatkan predikat naskah terbaik pada simposium BBBG kemarin, tetapi komunitas belajarnya tidak saya masukkan, hanya Nisa Eslitanya saja dan bimbingan baca tulis yang saya masukkan. Kalau kali ini praktik baiknya saya sampaikan tambah kombel. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi sekolah kami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,